Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah teknologis Dian Steril yang berjudul Sterilization Method atau metode sterilisasi. Apa itu sterilisasi? Jadi sterilisasi adalah suatu proses pemusnahan yang dilakukan untuk memastikan benda atau bahan terbebas dari kontaminasi mikroba. Kemudian, apa sih contoh dari sterilisasi? Salah satu contohnya adalah sterilisasi untuk sediaan farmasi yang akan langsung dimasukkan melalui tubuh dan rongga-rongga tubuh. Formulasi tersebut meliputi sediaan oftalmik, sediaan nasal, sediaan okuler, sediaan injeksi, sediaan transdermal, dan lain-lain. Cara umum sterilisasi perbekalan steril. Yang pertama ada cara aseptis. Cara aseptis ialah bahan aktif disterilkan dan formulasi dibuat secara aseptik, dikemas dalam wadah yang sesuai untuk kemudian disterilisasikan kembali. Cara ini digunakan untuk memperoleh sediaan steril dengan mencegah kontaminasi jasad renik dalam sediaan. Yang kedua ada cara sterilisasi akhir atau terminal. Jadi cara ini merupakan cara sterilisasi umum dan paling banyak digunakan dalam pembuatan sediaan steril. Zat aktif harus stabil dengan adanya molekul air dan suhu sterilisasi. Dengan cara ini, sediaan disterilkan pada tahap terakhir pembuatan sediaan. Lalu, apa saja sih hal yang penting dalam sterilisasi farmasi? Yang pertama, sterilisasi panas lembab merupakan metode yang paling efisien. Dalam industri farmasi, digunakan untuk sterilisasi peralatan diagnostik, wadah, penutup, suntikan encer, oftalmik, dan lain-lain. Kemudian, untuk sterilisasi panas kering, hanya dapat digunakan untuk bahan termostabil, sensitif kelembapan, atau bahan yang kedap lembab, seperti produk bubuk kering, suspensi dengan pelarut non-air, minyak, injeksi minyak, dan lain-lain. Kemudian untuk sterilisasi gas digunakan untuk mensterilkan substansi termolabil, seperti hormon, protein, dan berbagai obat yang sensitif panas. Untuk sterilisasi dengan sinar UV digunakan untuk sterilisasi pakaian atau peralatan. Untuk sterilisasi radiasi bangion dengan sinar gamma dari kobalt 60 digunakan untuk mensterilkan antibiotik, hormon, jahitan, plastik, dan kateter. Untuk sterilisasi filtrasi digunakan dalam perawatan injeksi, larutan mata, produk biologis, udara, dan gas lainnya untuk kemudian disuplai ke bagian aseptik. Filter membrannya digunakan untuk pengujian sterilitas. Lalu lanjut ke faktor atau variabel yang mempengaruhi sterilisasi. Yang pertama adalah suhu dan kelembapan area pemrosesan, kesesuaian alat yang akan digunakan sterilisasi, kesesuaian bahan untuk sterilisasi, kesesuaian kondisi saat sterilisasi, dan ketepatan metode yang digunakan. Yang nantinya semua ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya sesuai metode-metodenya masing-masing. Selanjutnya metode sterilisasi. Yang pertama sterilisasi panas kering. Untuk bahan sterilisasi yaitu air, udara panas, dan uap air. Lalu untuk mekanisme sterilisasinya, prinsip dasarnya melalui mekanisme konduksi yang menyebabkan koagulasi protein sel, panas akan diabsorpsi oleh permukaan luar dari peralatan yang akan disterilkan, lalu merambat ke permukaan lebih dalam dari peralatan. Lalu untuk bahan yang disterilkan, yaitu bubuk, bahan yang stabil terhadap panas, baja, barang-barang dari kaca, dan lain-lain. Lalu yang kedua, sterilisasi panas lembab. Untuk bahan sterilisasi yaitu uap air panas. Lalu untuk mekanisme sterilisasinya, uap air yang dihasilkan oleh air mendidih dapat menghancurkan mikroba dengan menyebabkan koagulasi protein dan juga menyebabkan kerusakan radikal bebas. Lalu untuk bahan yang disterilkan yaitu media kultur,
cairan, barang-barang dari kaca, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, sterilisasi kimiawi. Untuk bahan yang sterilisasi yaitu etilen oksida, formaldehid, dan ozon. Lalu untuk mekanisme sterilisasinya, etilen menembus kertas, kain, plastik, dan dapat membunuh semua virus, bakteri, jamur, spora. Ozon dapat mengoksidasi sebagian bahan organik. Lalu untuk bahan yang disterilkan yaitu bahan biologi, serat optik, elektronik, dan bahan plastik. Selanjutnya radiasi pengion. Untuk mekanisme sterilisasinya yaitu agen sterilisasi radiasi pengion mempunyai daya tembus yang sangat tinggi dan sangat efektif untuk membunuh mikroba. Radiasi pengion sendiri ada dua jenis yaitu sinar gamma yang dipancarkan dari radioisotop kobalt 60 atau cesium 137 dan bekas elektron atau elektron bom. Untuk bahan yang digunakan untuk sterilisasi yaitu radiasi elektron, sinar X, dan sinar gamma. Dan bahan yang disterilkan ada jarum suntik, jarum, plastik, dan bahan stabil panas. Dan sinar pengion sendiri mempunyai keuntungan yaitu tidak menimbulkan kenaikan temperatur yang berarti. Kedua, sterilisasi dilakukan pada suhu kamar. Sterilisasi dapat dilakukan pada produk dalam kemasan akhir. Proses mudah dikontrol dan tidak meninggalkan residu yang membahayakan. Kemudian ada sterilisasi filtrasi yang mekanisme sterilisasinya yaitu filter yang ukuran porinya 0,2 mikrometer efektif untuk sterilisasi bakteri. Untuk virus dengan pori ukuran sekitar 20 nanometer sehingga mikroba akan tertahan pada saringan tersebut. Penyaringan ini dapat dilakukan dengan cara mengalirkan gas atau cairan melalui suatu bahan penyaringan yang memiliki pori-pori cukup kecil untuk menahan mikroorganisme dengan ukuran tertentu. Saringan akan tercemar, sedangkan cairan atau gas yang melalui akan steril. Alat saring tertentu juga mempergunakan bahan yang dapat mengabsorpsi mikroorganisme. Saringan yang umum dipakai tidak dapat menahan virus. Oleh karena itu, sehabis penyaringan, medium masih harus dipanasi dan dalam autoklaf. Penyaringan dilakukan untuk mensterilkan substansi yang peka terhadap panas seperti serum, enzim, toksin kuman, ekstrak sel, dan lain sebagainya. Bahan-bahan yang digunakan untuk sterilisasi antara lain filter dari bahan seperti nitroselulosa dan polyether sulfon. Dan bahan yang disterilkan meliputi obat-obatan sensitif dan larutan protein. Metode sterilisasi glukokortikosteroid untuk penggunaan inhalasi. Yang pertama, sterilisasi basah. Bahan sterilisasi yang digunakan berupa campuran etilen oksida dan karbon dioksida. Mekanismenya berupa ketika metode ini digunakan, ternyata ditemukan sisa residu yang melebihi batas aman dari etsida yang mempunyai sifat beracun. Hasilnya, metode ini tidak cocok untuk melakukan sterilisasi glukokortikosteroid untuk penggunaan inhalasi karena melanggar pedoman farmasi. Yang kedua, produksi larutan isotonik steril bahan obat. Bahan steril yang digunakan berupa bahan obat, larutan jenuh natrium, dan air. Mekanismenya berupa bahan obat ditambahkan ke larutan jenuh natrium klorida dalam air pada suhu 100 derajat Celcius dan kemudian dipanaskan pada suhu 100 sampai 130 derajat Celcius. Hasilnya, metode ini tidak cocok untuk suspen dengan partikel halus steroid yang dimaksudkan untuk inhalasi karena air yang digunakan untuk sterilisasi, proses pemanasan, dan pendinginan serta tidak adanya perubahan dalam ukuran partikel. Kemudian yang ketiga, sterilisasi panas kering. Bahan sterilisasi berupa air, udara panas, dan uap air. Mekanismenya berupa proses sterilisasi pada suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit, minimal 160 derajat Celcius selama 2 jam, atau pada suhu 140 derajat Celcius selama 3 jam. Hasilnya, menghasilkan dehidrasi glukokortikosteroid yang signifikan dan terjadi perubahan struktur permukaan.
Di industri, metode ini diperlukan kevalitannya pada prosesnya dan alat sterilisasinya. Harus diperhatikan lagi untuk pemilihan temperatur dengan waktunya agar bisa mensterilkan semua bagian produk. Yang keempat, sterilisasi dengan radiasi. Sterilisasi radiasi jika digunakan untuk mensterilkan bahan halus seperti mikrosteroid atau glukokortikosteroid secara signifikan mengalami penurunan atau degradasi. Yang kelima, sterilisasi terminal. Sterilisasi terminal dengan metode filtrasi tidak bisa digunakan untuk sterilisasi suspen. Contohnya suspen glukokortikosteroid. Dikarenakan partikel glukokortikosteroid akan banyak yang tertahan pada filter dan mengurangi efek terapeutik obat. Namun ternyata juga bisa menjadi pilihan yang efektif dengan cara memilih filter dengan ukuran tidak lebih dari 0,2 mikron, yakni di bawah diameter dari bahan aktif sehingga kebanyakan akan disaring oleh filter. Keenam, sterilisasi dengan pelarut organik dan kristalisasi. Pada produk akhir sulit untuk menghilangkan pelarut, yaitu etanol, metanol, isopropanol, dan etil asetat. Akan masih ada sisa pelarut dan tentunya berbahaya, sehingga ini menjadi metode sterilisasi yang tidak cocok untuk sterilisasi glukokortikosteroid pada penggunaan inhalasi. Untuk selanjutnya yaitu yang ketujuh, sterilisasi menggunakan karbon dioksida superkritis. Bahan sterilisasi yaitu karbon dioksida superkritis, keadaan cair karbon dioksida di mana ia ditahan atau di atas suhu kritis dan tekanan kritisnya. Mekanismenya yaitu sterilisasi terjadi dalam autoklaf dengan waktu sterilisasi termasuk di antara 15 dan 60 menit dalam interval suhu dan tekanan inklusif masing-masing di antara 80 derajat dan 135 derajat Celcius dan di antara 70 dan 150 bar. Dalam kondisi ini, gas superkritis untuk kontak produk mencapai di setiap titik suhu sterilisasi yang diinginkan. Untuk hasilnya yaitu tidak ada penurunan kuantitas zat aktif yang berarti. Dapat disimpulkan yaitu yang pertama, sterilisasi menggunakan karbon dioksida superkritis mahal dan hasilnya tidak layak steril. Yang kedua, sterilisasi dengan radiasi menghasilkan degradasi atau penurunan fungsi produk secara signifikan dan mengubah struktur permukaan. Yang ketiga, sterilisasi dengan etilen oksida meninggalkan residu etilen oksida melebihi batas aman. Yang keempat, sterilisasi filtrasi menjadi pilihan yang cukup aman karena tidak menghasilkan degradasi meninggalkan substansi beracun ataupun mengubah struktur permukaan. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.